Nama Redal Danu, tinggal di Gang Rambutan, Karang Jawa sini. Gang Rambutan. Menurut informasi yang saya terima, kamu ini adalah anak indigo, apakah betul itu? Dan memiliki pengalaman bertemu dengan sesosok misterius di Kilo 10 di ex Ibu Tani. Iya, betul. Boleh diceritakan nggak gimana pada saat itu pengalaman yang kamu rasakan selama musisi? Itu waktu ada salah satu teman yang bikin konten sebenarnya buat lucu-lucuan tapi awalnya serius, hantu-hantuan gitu kan. Jadi mereka cari talent untuk jadi hantu, untuk bohong-bohongan. Tapi nggak ada yang berani kan, soalnya ini lokasinya terkenal dengan ya banyak orang, katanya ada pernah orang dibunuh, ada pernah orang bunuh diri, ada bekas kecelakaan juga, dan memang lama tidak ditempatin gitu. Jadi kebetulan saya ditawarin kan, ya oke, mau gitu, karena ya kembali itu tadi udah biasa sebenarnya lihat yang seperti itu, jadi ayo gitu kan, ngapain takut, bisa juga awalnya. Kemudian apa sih yang kamu rasakan ketika berada di sana? Kemudian sosok seperti apa yang kamu temui di sana? Sosok banyak, ya banyak, aneh-aneh. Ada yang utuh, ada yang enggak. Ada yang utuh, ada yang enggak. Entah itu mukanya, entah itu organ badannya. Kalau suasananya ya itu malam posisinya, tapi panas, anget, suasananya anget-anget gimana gitu. Oh, gak enak dari awal masuk. Jadi tempat itu tempatnya itu nggak bisa masuk mobil karena di Palang. Jadi kita taruh mobil di bawah di perkampungan gitu, terus kita naik jalan kaki sekitar 500 meteran lah ya. Itu udah mulai terasa, dari awal udah mulai terasa. Udah adalah yang nyambut, ada yang kasih suara, mungkin suara hantu, suara ranting, kayak manggil juga, ada siul-siulan juga, ada yang manggilnya gimana? Maksudnya manggil siul-siulan. Oh, siul-siulan. Ya, kode-kode gitu ya? Ya, kode-kode gitu. Tapi baru kalau pada waktu itu aku ngelihatnya masih oh ya, hantu-hantu yang biasa kita lihat di film. Kayak misalnya ada genderuwo, ada kuntilanak. Ya mungkin nggak tahu ya betul kuntilanak, tapi ya seperti cewek berbaju putih. Ada yang mungkin korban kecelakaan juga yang mukanya nggak ada. Ada, itu udah mulai dari awal. Begitu sampai di tempat, teman-teman kan syuting nih. Tag terakhir. Jadi teman-teman syuting itu udah lumayan pengap lah, udah lumayan. Ini tempat padahal malam ya? Iya, ini tempat dingin, kosong, tapi kayak kita dalam ruangan rame gitu, kayak apa ya? Pengap lah. Panas gitu kan. Jadi teman syuting, kebetulan ada juga salah satu teman yang bisa dibilang orang pintar. Itu yang jagain kita. Dia bilang dia sebenarnya pengen cepet pulang. Dia bilang di sini udah nggak kondusif, tapi karena teman-teman kebutuhan konten masih lanjut, dan dia sebenarnya jangan ada yang nyerupai, tapi karena kebutuhan konten lagi, sekali lagi. Oh, maksudnya dia ya jangan menyerupai sosok ya, yang ada di sana. Ya maksudnya aku jangan gitu kan. Dan tapi teman-teman tetap kekeh dengan ini kebutuhan konten. Jadi ada satu kejadian yang bisa dibilang cukup fatal. Itu ada teman yang orang pintar itu sampai muntah darah. Muntah darah karena mungkin kena tegur sama yang di situ, mungkin sudah ditegur keras gimana, kita enggak tahu juga dia gimana. Tapi yang pengalaman yang paling, kalau gue bilang lumayan serem ya, waktu aku memang pakai kain putih dan rambut palsu panjang. Takut di bawah pohon. Ya, itu proses syuting. Tapi itu udah
temen yang orang pintar itu udah turun duluan ke mobil ke bawah Iya. duluan karena Oh jadi kamu tinggal sendirian? ya jadi kita tinggal 1 2 kameramen 2 sekitar 5 orangan lah di atas itu 5 orang di atas itu yang memang kekeh dengan maunya. Ayo kata Anjut, aku bilang ayo sudah, aku juga sebenarnya masih penasaran ini sampai mana sih gitu loh, sampai mana sih maksudnya, sampai seserem apa sih ya kalau yang bisa kutemuin kalau aku menyerupai gitu kan. Kamu sebenarnya nantang juga ya ceritanya? Nggak sedikit nantang tapi lebih penasaran. penasaran. Bukan nantang tapi penasaran. Maksudnya kita biasa kan, maksudnya kalau indigo kan ya cukup ngelihat dia juga maksudnya ya udah gitu kan, kamu ada ya udah gitu kan, udah mau diajak ngobrol juga udah bisa gitu kan. Jadi ya udah. Nah ini kalau aku nyerupain kira-kira kita bisa komunikasi nggak sih? Oh, Gitu kan. Nah, jadi pakailah aku gitu, terus aku berdiri di satu pohon besar. Aku jadi gitu kan. Ya udah, habis itu begitu anak-anak sudah bantuin masangin wardrobe-nya gitu kan, kainnya, aku ditinggal tuh. Gak sampai, itu ada sekitar 20 meter lah dari kameramen. Lumayan gelap tempatnya. Temanku itu yang makain itu belum sampai, mungkin baru 10-20 langkah. Nah, itu udah pada ya udah pada kayak, ih ini siapa sih? Gitu kan. Ih ada orang baru nih, mungkin mereka penasaran juga kan. Jadi ada mungkin salah satu, kita bilang sosok ya, bilang sosok itu di depanku, langsung tiba-tiba di depan. Jadi posisinya ini aku nih, dia begini, agak serong kan, agak serong dan oke, kita tatapan. Feeling sih, maksudnya kayak ada yang bilang, ada yang nyampe gitu kan. Kamu ngapain? Dia bilang. Ya aku juga balasnya dalam hati aja, feeling juga kayak ngomong dalam hati. Aku cuma pengen, aku nggak ganggu, cuma pengen apa ya, pengen bikin video gitu, bikin salah satu hal buat teman-teman di luar lah gitu kan. Jadi ada juga yang dari belakang yang kayak pegangin sini, punggung ada juga, itu ada juga sempat. Ada yang kayak jalan di belakang, tapi rata-rata di belakang kanan kiri. Lumayan serem sih, lumayan takut, cuman kembali lagi udah lumayan terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi interaksinya hanya sebatas dia bertanya gitu, atau misalnya kayak yang teman kalian satu yang tadi kan, yang katanya orang pintar itu sempat muntah darah. Ya sempat muntah darah terus. Tapi kamu alami itu juga nggak? Alhamdulillah enggak. Jadi teman-temanku itu yang orang pintar itu, dia muntah darah terus pas di mobil, pas kita sudah selesai, kita ya situ santai-santai kan, rokok minum, dan dia ngerasa punggungnya itu agak perih-perih gitu kan. Jadi kita buka, ada sekitar 4-5 bekas cakaran gitu kan. Ya kalau gue bilang sih cukup serem juga, karena masih sampai seperti itu dia dapat, entah itu ditegur atau gimana, aku nggak paham ya soal itu ya, karena mungkin dia lebih berinteraksi. Nah, kalau aku kan cukup sebatas ngelihat. Dan dia lebih mungkin dia dari awal mungkin sudah minta izin atau gimana, kita nggak tahu. Tapi aku cukup sebatas melihat, jadi mungkin karena dia yang berinteraksi, dia yang mungkin gitulah ya. Ya itulah. Nah, jadi interaksimu hanya sebatas itu aja. Iya, sebatas itu aja. Tapi kalau untuk ngelihat ya banyak yang ngelihat. Tidak ada komunikasi hanya kayak yang iya. Yang kamu bilang kan ada yang kecelakaan, mukanya hilang, nggak ada yang ngomong. Nggak ada. Mereka semua keep silent dan yang cuma tetap-tetapan doang. Iya, tetap-tetapan. Tapi yang begitu aku pakai kostum itu, ada yang di depan tuh mungkin itu salah satu mungkin kalau bisa dibilang di sini kayak yang megang satu daerah itu lah ya. Kalau kan manusia kayak megang kampung baru gitu kan, megang landasan. Nah, mungkin dia seperti itulah. Mungkin bosnya atau gimana, kita nggak tahu bahasanya mereka di sana. Itu mungkin dia tetap-tetapan, dan dia, aku feeling sih, maksudnya kayak kamu tiba-tiba kayak ada bisikan kayak dalam hati kayak, ini kayaknya nanya aku ngapain deh gitu. Nah ya udah, aku juga jawab dalam hati juga, aku bilang ya aku udah ganggu kalian, aku cuman pengen bikin video, bikin konten gitu kan, kita jangan saling ganggu. Setelah interaksi itu apa yang terjadi?
misalnya Ya tapi dia tetap di depan, tetap. berapa lama itu? Itu ada sekitar 2 sampai 5 menit. 2 sampai 5 menit Iya, saling aku lupa berapa lama aku berdiri di pohon besar itu ya. Ada sih kalau kayaknya hampir 5 menitan ada. Karena kan jadi ceritanya itu kamera lihat balik dan kaget nih si temanku yang syuting ini baru mau diambil lagi gak ada. Jadi itu ada sekitar 2 sampai 5 menit lah. Lumayan lama sebenarnya, lumayan lama. Tapi itu proses, maksudnya dari yang cuman dari misalkan ada kayak ada yang lewat sampai ketika ada yang tiba-tiba berdiri di depan itu lumayan ada berjalan lah, itu berjalan lah gitu. 5 menitan begitu. Nah, kemudian setelah pulang dari situ ada nggak yang bisa kayak diikutin lah atau apa gitu? Katanya sih ada teman kayak gitu. Dan aku juga ngerasa kayaknya ada yang di mobil ini kayak kok apa ya, maksudnya ini ada nih kayaknya. Cuman aku juga awalnya juga nggak tahu siapa karena aku masih fokus dengan ya kita bercandaan kan dalam mobil karena suasananya habis begitu jadi kita asik bercandaan tapi feeling ada nih kayak dan ada. Tapi nggak ngecek juga kayak gitu kan ya kalian gitu. Ternyata ada begitu di lokasi tempat syuting kedua ada ikut itu. Nah kamu kan indigo ini ya kan, kalau untuk lihat sosok-sosok gitu di tempat-tempat biasa seperti bisa lihat nggak? Gimana ya, kalau kadang indigo tuh gini, kalau aku ya kadang kebetulan lihat, kadang memang pas buntu nih sendirian di satu ruangan tenang ngeliat gitu kan. Tapi kadang juga kayak misalnya kita lagi ngobrol gini nih ada gitu kan ya mereka juga beraktivitas sebenarnya, jadi mungkin pas lewat gitu kan ya. Jadi tapi selama kita ngobrol dari tadi ada nggak? Kalau yang memang nungguin sini ada. Oke. Yang memang nungguin sini ada. Dan memang agak sedikit jahil. Mungkin banyak teman-teman di tempat ini ya di atas ini ada. Agak sedikit jahil. Itu aja sih. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat orang-orang misalnya ke tempat yang kalian sempat syuting kemarin di Kilo 10 itu atau kemanapun itu lah ya. Dia kemanapun. Ini kita universal aja kemanapun. Nah, kalau gue bilang sih ini gini, kita ke satu tempat asal selama itu tujuannya positif, mungkin mereka juga nggak urus. Ya udah, apalagi kalian kan ngeliat nih. Ya udah, pertama itu positif. Tapi kalau mungkin negatif dan itu mengganggu tempatnya dia, ya kalau misalnya kalian ditampakkan atau mungkin sampai kejadian seperti tadi yang dicakar atau gimana, itu tanggung sendiri gitu kan. Karena kalian udah niatnya negatif, entah itu apapun itu ya. Jadi kalau selama itu positif, aku yakin udah sih. Oke, makasih ya. Thank you. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Aman. Banyak masih. Thank you.